bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Suplek. Mas Ashidi Idhasha Kashida. 5, 4, 3, 2, 1 and open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sengaja aku angkat kembali ya tentang tes DNA sebagai pengingat untuk kita dan untuk mereka juga ya, para kaum naga langit, betapa tidak konsistennya mereka antara satu dan yang lain. Nah, untuk alasan yang kedua, aku menganalisa kalau mereka ini sangat paham ya bermain sosial media dengan glorifikasi mereka itu, jadi mereka itu tetap eksis dan mereka tahu bagaimana agar orang tidak terpengaruh dengan orang lain ya. Jadi pengikut-pengikut itu tetap tersuguhkan oleh konten-konten mereka yang disebarkan secara masif dengan glorifikasi yang mereka selalu sajikan ya. Mungkin channel ini tidak berpengaruh apa-apa ya untuk membendung atau sedikit saja mengalihkan dari channel-channel besar mereka ya. Tapi setidaknya aku ibaratkan gini ya, walaupun channel ini kecil nih, ibarat semut yang mencoba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim ya. Nah, aku analogikan kayak gitu ya. Walaupun dianggap remeh temeh, tapi setidaknya video ini sudah menjelaskan di mana aku berpihak. Oke, untuk video pertama ini aku tampilkan dulu dari Yang Mulia Paduka Bapak Rizik Syihab ya, dengan statementnya yang seperti menginstruksikan untuk para Habib-Habib melakukan tes DNA untuk mengetahui mana Habib yang palsu dan yang palsu. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Nah, itu tadi statement dari Paduka Yang Mulia Bapak Rizik Syihab. Nah, dimana terkonfirmasi bahwa banyaknya dari klan Ba'alawi ini yang DNA-nya mungkin tidak sesuai ya dengan DNA Nabi Muhammad SAW. Makanya buru-buru mantu dari Paduka Yang Mulia Bapak Rizik Syihab ini mengkonternya ya dengan pernyataan bahwa pakar nasab dunia dan segala macamnya itu menyatakan bahwa tes DNA untuk mengkonfirmasi tersambungnya nasab seseorang itu diharamkan ya. Ini dia cuplikannya. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Nah, itu tadi cuplikan dari mantunya Paduka Yang Mulia Bapak Rizik Syihab ya. Sebenarnya videonya panjang ya, cuma aku ambil poinnya aja karena memang intinya tetap aja mereka mengharamkan tes DNA ya untuk mengetahui nasab seseorang. Nah, di sini ada yang unik ya Wak ya. Yang unik itu pernyataan dari budak kaum naga langit ini Wak. Dia bilang itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar yang mempercayai bahwa tes DNA itu bisa memvalidasi nasab seseorang. Nah, secara nggak langsung berarti si Wafi ini bilang kalau Paduka Yang Mulia Bapak Rizik Syihab ini tidak terpelajar ya. Bukan main, berani kali si Wafi ini, nggak ada takut-takutnya ya. Kacau nih, kacau apa tidak, takdir. Ini videonya, kita cek dulu ya. Seluruh ulama ahli fatwa di dunia sepakat mengharamkan menetapkan nasab seseorang menggunakan tes DNA. Sepakat nih. Jadi orang-orang sebagian yang tidak terpelajar kemudian percaya bahwa tes DNA bisa menvalidasi nasab orang, itu hanya karena kebohongan yang berulang-ulang yang disampaikan oleh media sosial. Luar biasa, salut buat Wafi ya. Ini orang ini nggak tahu apa pura-pura nggak tahu ya. Pernyataan mereka masing-masing nih ya, antara Wafi, Hanif, Bahar mungkin juga ya ada kayaknya tuh. Bahar bilang tes DNA tuh haram, ada dia. Dengan Paduka Yang Mulia Bapak Rizik sendiri. Nah, itu ada beberapa hal mereka tuh tidak konsisten ya. Kayak contohnya dulu tuh pernah juga Pak Rizik itu anti tuh dengan cerita-cerita khurafat yang bertemu Nabi setiap maulid atau ngamalkan ini, bertemu Nabi, ngopi ketemu Nabi. Nah, itu pernah juga ditentang oleh Pak Habib Rizik ini ya. Nah, tapi belakangan ini ada apa ya, ada apa. Mungkin sebenarnya Bapak Rizik ini paham betul ya apa yang terjadi di dalam klan mereka ini ya. Hanya karena posisi beliau yang mungkin sulit untuk berbuat sesuatu, jadi beliau tidak bisa berbuat banyak dan hanya mengikuti alurnya saja.
demi menjaga kemaslahatan kaumnya ya. Karena beliau kan punya andil yang sangat besar ya di dalam klan Ba'alawi itu sendiri. Oke, segini dulu. Nah, ini hanya pemikiran pribadi saja, tidak mewakili dari pihak manapun. Nah, di akhir video ini aku mau coba tampilkan pernyataan dari seorang dokter, Dr. Richard Lee namanya, yang mungkin beliau tidak ada kepentingan dengan polemik nasab Ba'alawi ini ya, Pak. Nah, ini coba videonya. Ya, kalau dari saya cuma bisa sampaikan bahwa tes DNA itu sulit banget untuk didapat ya. Persentase kesalahannya itu kecil banget, 0,01% mungkin ya. Itu pun mungkin kelilipan, ketiduran mungkin ya, atau mungkin kebanyakan nonton sinetron, aku juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu pertanggungjawabannya itu besar banget untuk tes DNA. Nggak semua lab, nggak semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Tes DNA yang pertama itu sangat membuktikan, tes DNA yang pertama itu sudah pasti valid dan sah, aku bisa ngomong seperti itu, kecuali nanti ada tes DNA yang kedua yang menyatakan hal yang sebaliknya. Dan menurutku harusnya tidak mungkin. Kalau ada tes DNA yang kedua hasilnya sebaliknya, waduh gempar lah dunia ini. Nah, itu tadi pernyataan dari Dr. Richard Lee yang menyatakan bahwa tes DNA itu sangat-sangat bisa untuk mengidentifikasi dan memvalidasi DNA seseorang atau bahkan nasab seseorang. Oke, itu aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.